Fungsi MSDM sebagai strategis partner organisasi atau seleksi dan penempatan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten. Ia akan menjabat serta mengajarkan semua pekerjaan pada perusahaan. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang 8 kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada kerjaannya. Tujuan seleksi. Menurut Niti Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapat tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya: 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan minimal didiskriminasi. 5. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Proses seleksi. 1. Penyaringan pelamar. Lamaran kerjaan yang lengkap, memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, serta latar belakang pendidikan, pengalaman, minat dan posisi yang digunakan. Upaya untuk menginginkan serta keahlian khusus pelamar. 2. Tes. Tes ditunjukkan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Hal ini dapat juga untuk menguji respon pelamar yang sebenarnya pada pekerjaan dan tugas yang akan dijalani. 3. Wawancara awal. Wawancara awal berguna untuk memilih secara cepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Wawancara dapat dilakukan untuk melihat pengalaman kerja, tingkat gaji yang diinginkan, dan kemauan untuk dimutasi atau dipromosikan. 4. Evaluasi latar belakang. Evaluasi ini ingin mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. 5. Wawancara mendalam. Setelah tes terdahulu selesai, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Hal ini dapat pula digunakan untuk menginformasikan kebenaran informasi yang diberikan secara tertulis. 6. Tes kesehatan. Tes kesehatan seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk hampir semua jenis pekerjaan, sebab di samping dapat mempengaruhi produktivitas, juga berkaitan dengan biaya yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemeliharaan kesehatan. 7. Pengambilan keputusan. Jika pelamar sudah melalui serangkai tes, pelamar siap bergabung dengan organisasi, akan mengambil keputusan dengan menawarkan tawaran kerja dengan beberapa cara, serta pemberitahuan lewat pos, telepon, media massa, atau pengumuman di tempat seleksi. Employee selection is very important because achieving organization goals depends on subordinates professional. Employers will do a good job for the organization. Mistakes in work will cause loss to the organization in the future. Pengertian penempatan. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali
dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer ini. Biasanya penyediaan karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer. Kini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Peranan Departemen SDM adalah memberi pendapat pada manajer kini tentang kebijakan perusahaan dan menyediakan bimbingan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan baru meliputi faktor pertumbuhan perusahaan, reorganisasi, kecenderungan kondisi ekonomi, dan pekerjaan baru akibat pertumbuhan perusahaan. Jenis-jenis penempatan. 1. Promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seseorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran, gaji, tanggung jawab, dana, atau tingkat status keorganisasiannya. Sering pula disebut sebagai proses penugasan kembali seseorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Umumnya, hal itu diberikan sebagai pengakuan dari kinerja lalu dan hal yang menjanjikan di masa depan. Manfaat promosi. Promosi memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan. 1. Promosi dapat memungkinkan perusahaan manfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. 2. Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik. Karyawan umumnya berupa melakukan pekerjaan sebaik mungkin jika mereka percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada adanya promosi. Terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk menaikkan pangkat dan tingkat kepuasan kerja. Akan tetapi, perusahaan yang sedang mengalami penurunan kegiatan usaha dan struktur organisasi yang relatif ramping, hanya sedikit saja karyawan yang dapat dipromosikan. 2. Pengalihan atau transfer. Pengalihan dan penurunan pangkat adalah dua kegiatan penempatan karyawan pokok yang terjadi di sebuah perusahaan. Pengalihan terjadi manakah seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi yang lain yang relatif pembayaran gajinya sama. Begitupun pula tanggung jawabnya dan tingkat dan dalam struktur organisasinya. Keluasan sering merupakan kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan harus sanggup untuk merelokasikan orang untuk memenuhi tantangan internal dan eksternal. Cara yang umum dilakukan adalah pengalihan karyawan. 3. Penurunan pangkat atau demosi. Penurunan pangkat dapat pula dikatakan sebagai penugasan kembali dari seseorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah yang lebih kecil, serta kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih rendah. Penyebabnya dapat berasal dari karyawan dan atau pertimbangan perusahaan. Sekian, terima kasih.